Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Kurniasari SP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Wanda Cahyani dengan NIM A41201260 Program Studi Teknik Produksi Benih akan memaparkan materi mengenai actuating atau pengarahan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Baik, langsung saja. Saya akan memaparkan beberapa materi mengenai actuating. Di dalam actuating atau pengarahan, kita akan mengenal pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing. Staffing atau penataan staf merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penataan, pelatihan, dan pengembangan para karyawan. Fungsi staffing sebenarnya hampir sama dengan fungsi organizing dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, staffing ini terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Kita masuk pada pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, perusahaan memiliki kebijakan tertentu dalam merekrut karyawannya. Mungkin saja tidak banyak ya biasanya. Dan untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Selanjutnya, penarikan karyawan atau recruiting. Recruiting ini berarti kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di suatu perusahaan. Sumber karyawan juga bersumber dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, seperti itu. Dan sumber eksternal yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan pengadaan lowongan kerja yang ditujukan oleh khalayak umum. Nah, bedanya sama yang internal tadi, perusahaan merekrut dari kalangan kerabat atau sanak saudara dari jajaran yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini merupakan kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Biasanya prosedur seleksi karyawan ini terdiri dari seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Nah, tingkat-tingkat seleksi ini terdiri dari 3, yakni seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ada penempatan karyawan.
Penempatan karyawan ini berarti kegiatan untuk menempatkan karyawan yang seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan juga harus dilakukan orientasi dan induksi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Dan selanjutnya ada induksi. Induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Dan karyawan juga perlu pelatihan atau biasa kita sebut dengan training yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu ya biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, atau meninggal dunia. Jadi, seperti yang kita ketahui, banyak pemberhentian karyawan bukan hanya karena PHK saja ya. Jadi, ada faktor-faktor lainnya juga. Dan selanjutnya adalah pengarahan atau actuating menurut pandangan beberapa ahli. Nah, menurut G.R. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Nah, jadi pengarahan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Nah, pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan apa saja? Yang pertama, ada tingkah laku manusia. Nah, kebutuhan karyawan itu selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan manusiawi juga sangat penting untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja ya. Dan hubungan manusiawi juga tidak kalah penting karena dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada komunikasi. Nah, komunikasi ini hal yang sangat penting supaya kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Proses komunikasi sendiri terdiri dari komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Dan lambangnya juga terdiri dari suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yakni kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan dapat dilihat pada PPT ini ya. Dan kepemimpinan memerlukan beberapa aspek penting yang harus dilakukan supaya berjalan dengan maksimal, seperti pada PPT berikut ini. Nah, unsur-unsur kepemimpinan apa saja? Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada bawahan, yang ketiga organisasi, yang keempat tujuan dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan. Apa saja? Kita lihat.
Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini identik dengan sesuatu kepemimpinan yang kejam ya. Mungkin kita biasa mendengarnya seperti itu. Dan pengarahan ini biasa dilakukan dengan cara instruksi atau perintah. Itu ya. Yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif, yakni pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang sangat serius atau krusial. Selanjutnya, yakni kepemimpinan delegatif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Jadi agak ketat, tapi ya bisa dibebaskan juga itu. Nah, kita masuk pada karakteristik actuating. Apa saja? Ada 6 karakteristik actuating. Yang pertama ada persuasive function, yakni pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua adalah continuous activity, maksudnya adalah pengarahan, merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga adalah human factor, maksudnya pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga berkaitan dengan human factor. Biasanya human factor ini mungkin contohnya bos kepada karyawan, jadi harus punya hubungan yang baik. Selanjutnya yakni creative activity, maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dalam mempermudah mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Ini sangat penting juga ya. Yang selanjutnya yakni ada executive function, maksudnya adalah pengarahan yang dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Dan selanjutnya ada delegated function, maksudnya adalah pengarahan yang langsung berhadapan dengan manusia. Jadi, atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Lalu, tujuan pengarahan atau directing. Yang pertama, sebagai alat motivasi. Yang kedua adalah memprakarsai aksi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya dengan efisien. Yang keempat ada coping perubahan, yang kelima mengintegrasikan upaya, yang keenam menyediakan stabilisasi. Dan yang terakhir bagaimana cara melakukan pengarahan atau directing. Yang pertama kali harus dilakukan yakni orientasi, yang kedua adalah perintah, yang ketiga adalah delegasi wewenang, yang keempat adalah petunjuk, yang kelima adalah motivasi, yang keenam adalah mempengaruhi. Baik, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga ilmu atau informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.